Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali sharing video perihal anggrek, dan kali ini saya akan menyemprot anggrek. Kenapa menyemprot anggrek itu sangat penting, teman-teman? Sebelumnya ini adalah salah satu anggrek dendrobium. Kenapa saya openingnya di sini dulu, biar teman-teman juga mengetahui mungkin di sana terjadi seperti ini. Ini kenapa daunnya bisa kayak gini, kok pecah-pecah daunnya, terus kekuningan kayak gini, teman-teman. Ini kemarin ada pacat atau lintah yang merayap di daun ini, jadi dia makan daun-daun ini, teman-teman. Ini anggrek yang saya letakkan di bawah, kemarin dirambati oleh pacat atau lintah, jadi dia makan dedaunan di plant atau di tanaman anggrek ini. Nah, jadinya beberapa daun tadi terjadi seperti itu ya. Jadi kehijauannya itu hijaunya habis semua, nutrisinya tinggal serabut-serabut kayak gitu. Ini kemarin terjadi di plant-plant anggrek yang ada di bawah, ada pacat atau lintah yang merayap di plant anggrek. Nah, teman-teman, kembali ke topik awal, kenapa sekarang menyemprot anggrek itu sangat penting. Nah, menyemprot di sini ini ada antrakol atau fungisida, teman-teman, dengan zinc plus atau zat besi. Nah, kenapa saya tanyakan video ini? Pada akhirnya di episode sebelumnya kemarin saya sudah sampaikan kalau episode menyemprot anggrek itu sebenarnya sudah pernah saya buat di episode dulu, tapi saya juga buat lagi di episode kali ini. Nah, ini teman-teman, bagaimana saya meraciknya. Saya biasanya semprotan saya di sini udah saya isi air, dan ini pupuk Growmore atau kalau teman-teman AB Plus kayak gitu. Ini Growmore saya belinya kayak gini. Ini Growmore dari US, saya beli produk Amerika. Untuk nutrisi anggreknya untuk pertumbuhan aja, kalau Growmore ini agak berdebu ya teman-teman. Ini kondisinya saya di atas sekarang, nggak di bawah. Nah, ini salah satu spray yang saya gunakan, saya semprot manual, dan ini antrakol. Akan saya buka, atau fungisida ya, saya biasa nyebut merek si antrakol karena fungisidanya saya kecil. Ini fungisida, teman-teman. Nutrisinya banyak, kandungannya teman-teman bisa menggunakan juga di rumah. Dan terkadang ada yang bertanya, Mas, takarannya berapa? Di sini sebenarnya di fungisida antrakol ini tidak dijelaskan detail harus berapa, tapi intinya adalah campuran air ini pada awalnya itu pemberiannya sedikit aja, teman-teman. Jadi sampai dengan air mengental. Nah, seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau saya tuh sebenarnya pemberiannya nggak banyak, cukup 2. Kalau dulu saya takar tuh 2 tutup aqua atau botol soda kayak gitu, tutupnya aja ya, itu saya berikan segitu untuk satu spray manual seperti ini. Nah, karena apa? Yang penting mengental dan bisa nanti menempel di dedaunan, di batang ataupun di plant anggrek tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang penting tuh ininya putih dan kental kayak gitu. Kentalnya jangan terlalu kental, tapi ya cukup panas sedang aja lah kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kalau sudah ini kita kocok biar tidak mengendap di bawah, karena kita harus ratakan, harus rata teman-teman. Tidak boleh sampai ini tuh istilahnya tidak rata atau terlalu cair juga, nggak baik juga, karena akan nggak maksimal teman-teman, percuma dalam pemberian nutrisinya kayak gitu. Nah, ini fungisida sangat penting di saat-saat cuaca mungkin hujan atau menangkal jamur kayak gitu, teman-teman. Ini beberapa plant yang saya sampelkan, saya contohkan yang akan saya semprot. Tapi sebelum disemprot teman-teman, ada baiknya seperti ini saya contohkan. Teman-teman bisa lebih teliti lagi kalau di rumahan itu daun-daun seperti ini yang udah gosong atau terkena matahari, udah kering kayak gitu, baiknya itu dibuang teman-teman, dibersihkan terlebih dahulu di media tanamnya. Jadi jangan langsung disemprotkan fungisidanya tadi, tapi di
rapikan dulu, dibersihkan dulu, diupayakan seminimal mungkin, paling tidak dibersihkan kayak gitu. Gunanya apa? Agar pemberian nutrisinya itu, karena itu fungisida itu nggak hanya pure atau murni fungisida, tapi ada zat lain yang membantu dalam pertumbuhan tanaman anggrek kita kayak gitu. Nggak dipupuk pun juga fungisida sebenarnya udah cukup kayak gitu. Nah seperti ini teman-teman, ini anggreknya terkena matahari jadi agak gosong karena ini saya taruh di atas kayak gitu. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, nah kayak gini, nanti kita spray aja. Sebentar saya ambil spraynya. Kita cukup ambil spray, kita spray, diusahakan nyepray itu rata. Nah rata dalam artian dari atas sampai terkena akar atau media tanamnya kayak gitu. Daun kalau bisa jangan cuma bagian atas tapi bagian bawah atau bagian dalamnya juga. Agar apa? Agar semuanya terkena fungisida ini, semuanya rata dan sempurna dalam pemberian fungisida ke tanaman anggrek kita. Nah, sebentar teman-teman, ini akan saya posisikan dulu kameranya. Nah oke teman-teman, ini sambil saya semprot-semprotkan seperti ini, diratain. Ini daunnya agak kekuningan karena di sini panas. Kalau kemarin panas banget itu daunnya nggak bisa hijau, pure hijau seperti yang saya tanam anggrek di bawah tuh nggak bisa teman-teman. Kalau di atas pasti kekuningan. Ini yang PR bagi saya seperti ini, berbeda dengan yang di bawah, sangat-sangat berbeda hijaunya. Kalau di atas itu pasti kekuningan karena memang terik sekali teman-teman. Meskipun saya menggunakan paranet kayak gitu tetap kekuningan. Nah seperti ini. Oke, setelah itu kita beranjak. Nah teman-teman, kalau satu spray seperti ini manual itu bisa digunakan untuk seberapa sih kayak gitu. Sebenarnya kalau teman-teman usahanya usaha rumahan itu cukup seperti ini, spray seperti ini sudah cukup. Kecuali kalau apa ya namanya ya, skala besar atau mungkin plant anggreknya banyak banget, itu bisa menggunakan spray yang elektrik atau mungkin yang kayak petani-petani gunakan kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Nah ini semua saya berikan ke plant-plant anggrek-anggrek di sini. Nah di sini macam-macam anggreknya, ada Vanda, Cattleya, Dendro kayak gitu. Jadi di sini jadi satu campur karena yang di atas ini sebagian besar adalah rawatan dan untuk pembibitan anggrek yang baru kayak gitu. Anak-anakan juga ada kayak gitu di sini teman-teman. Nanti saya perlihatkan deh anak-anakannya seperti apa biar teman-teman juga ada gambaran. Kalau menanam anggrek tuh biarin aja juga nanti juga kok mas apa namanya tumbuh dengan sendirinya. Iya tapi lama kalau bagi saya kayak gitu. Tapi sebenarnya kita bisa pacu juga untuk pertumbuhannya dengan pemupukan kayak tadi. Saya menggunakan pupuk, saya menggunakan fungisida seperti ini agar anggreknya itu apa namanya terhindar dari bakteri, virus kayak gitu. Ini anggrek-anggrek pembibitan teman-teman, ini yang apa namanya Cattleya yang masih usia remaja menginjak dewasa kayak gitu. Ini Dendro juga, ini yang kemarin saya tanam kecil-kecil kayak gitu, sudah mulai remaja, udah lumayan. Nah kita cukup semprot-semprot seperti ini teman-teman. Yang penting diusahakan kita itu apa ya, perhatian terhadap tanaman kita, dan jangan lupa apa namanya teman-teman, penggunaannya kayak seperti ini tuh digunakannya kalau bisa kalau musim hujan terus menerus itu bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali nggak apa-apa sih sebenarnya, seminggu sekali tuh, tapi diselingi dengan penggunaan pupuk kayak gitu. Nah teman-teman, sekarang saya tunjukkan, ini bukan tunjukkan sarang lebah, tapi saya tunjukkan kayak gini. Nah yang depan ini teman-teman, ini adalah calon akar dari anggrek Vanda yang tinggi. Kemarin saya liput video mengenai anggrek Vanda yang mati. Anggrek Vanda itu seperti ini teman-teman. Jadi ini tingginya udah 2 meteran, dan ini akarnya calon akar baru sebenarnya, dan ini juga ada anakannya teman-teman. Anakannya banyak,
Tenang aja, nanti saya perlihatkan. Nah, ini akarnya karena fungisida seperti tadi, angin yang cukup, pemberian nutrisi yang memadai kayak gitu di sini. Nah, ini tanamannya saya tunjukkan di bawah, menjalar kayak gini. Hanya saya singget dengan atau berdirikan dengan tiang-tiang bambu aja kayak gitu. Saya ikat-ikat sampai ke baja ringan kayak gitu. Soalnya ini tinggi teman-teman, sampai atas. Nah, kayak gini. Vandanya sampai menjulang tinggi. Dan di sini juga ada saya tunjukkan juga, ini anak dari anggrek Dendrobium. Ini tunas baru atau calon anggrek yang nanti akan gede. Ini Savin White ini teman-teman. Ini ID Savin White Dendrobium. Ini batang doang teman-teman, batang doang saya senderin di anggrek vanda. Nah, saya cepitin di situ aja karena akar anggrek vanda kan banyak tuh. Saya selipin di situ aja, tumbuh tunas baru kayak gitu. Nah, ini salah satunya yang ada di tempat saya. Pokoknya asal kita ngerawat rajin aja, percaya aja kayak gitu bahwa itu akan ada kehidupan di plant anggrek yang masih hijau batangnya. Saya sering menjelaskan seperti itu ya. Nah, teman-teman, pemberian fungisida terkadang menimbulkan bekas-bekas air putih-putih seperti ini nih. Nah, Mas, boleh nggak dilap kayak gini? Boleh sih boleh, tapi pada akhirnya percuma teman-teman. Percuma kenapa? Nah, percumanya kenapa diberikan fungisida kok terus dilap kayak gitu? Fungisida itu berbentuknya cairan putih kental dan itu akan menempel di tanaman seperti itu teman-teman. Nah, pun demikian dengan pertumbuhan tunas-tunas ini, dia bisa tumbuh tunas seperti anggrek vanda ini, bisa tumbuh seperti ini juga karena pemberian fungisida atau vitamin ataupun pupuk ataupun agroklimat yang terpenuhi di dalam tanaman-tanaman anggrek kita kayak gitu. Ini salah dua, ini ada dua tunas baru untuk anggrek tadi. Dan di bawah sini juga masih banyak teman-teman, jangan salah, ini tunas yang udah agak gede. Dan di bawah sana itu ada satu lagi, di bawah sana ada satu lagi, dan banyak teman-teman. Di sini tuh tempat saya tuh lumayan untuk anggrek vanda yang udah dewasa kayak gini. Untuk pembibitan cepet. Yang di bawah ini juga sama nih. Bentar, saya turunkan kameranya biar teman-teman juga bisa melihatnya. Nih di bawah nih, saya tanamnya tuh di pot. Nah, rahasianya di situ, di pot. Kalau teman-teman biasanya nggak di pot, saya di pot teman-teman. Saya di pot kayak gini tuh, di bawah tuh itu isinya cuma arang. Di bawah sana isinya cuma arang teman-teman, isinya cuma arang dan sudah berat banget itu di bawah, nggak pernah saya ganti. Nah, bekasnya seperti ini teman-teman. Kalau sudah air itu udah kering itu terjadi bercak-bercak putih seperti ini, teman-teman pasti ngelihatnya kotor, iya kan? Kotor dan wah kotor mas jadinya kayak gini, nggak bersih. Jangan berasumsikan gimana ya, ini kotor. Enggak, ini tuh tameng teman-teman, tameng agar terhindar dari jamur-jamur atau air hujan, sinar matahari yang berlebih kayak gitu. Ini fungisida ini sangat penting buat tanaman kayak gitu. Ini pentingnya nyemprot fungisida ya. Di sini poinnya, titik poinnya sebenarnya. Bukan karena tanamannya jadi putih, kotor, enggak. Nah, saya tunjukkan lagi kalau nggak percaya. Ini salah lainnya lagi, anggrek Ascocentrum miniatum kayak gitu. Nah, Vanda Ascocentrum miniatum. Nah, saya harus menghafalkan satu-satu soalnya. Nah, ini anggrek Vanda seperti ini. Ini juga sama, bunganya orange yang tempat saya ini. Lihat teman-teman, akarnya dari atas ke bawah kayak gini. Ini saya tempel aja di papan kulit pinus kayak gini. Yang dulu pernah saya jual itu 50 ribuan, lakunya cepet banget. Dalam satu hari udah langsung habis kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Ini akarnya seger kayak gini, sehat sekali. Siapa yang nggak mau coba punya kayak gini di rumah? Nah, ini juga salah satu koleksi saya kayak gitu. Untuk anggrek bulan, gimana mas anggrek bulan yang sering kali ditanya-tanyakan? Ya kayak gini sama aja, ada bercak-bercak putihnya nantinya kayak gitu. Ini karena pemberian fungisida atau antrakol tadi kayak gitu teman-teman. Nantinya
dia akan ada bercak-bercak putih. Nah, kenapa daunnya itu hijau terus ada bercak-bercak putih? Itu karena pemberian menyemprot fungisida di tanaman anggrek kita. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini aja dari saya pentingnya menyemprot anggrek itu kenapa. Nah, ini alasan saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika tidak sangat bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Yo, dadah.